Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini diucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 15 September 2024, dengan tema Kekanglah Lidahmu. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyatakan Kidung Jemaat 4, bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergerak, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua, bukalah hati kami, berilah semangat atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 8 ayat 37 sampai 38. Markus 8 ayat 27 sampai 38.
Markus 8 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih, kita sebagai manusia berkomunikasi dengan sesama kita melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui kata-kata. Perkataan atau ujaran menjadi salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi yang baik akan mendukung persaudaraan dan perdamaian, namun sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa memunculkan pertikaian kebencian. Setiap orang beriman didorong untuk mewujudkan komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, setiap orang beriman harus belajar mengendalikan diri dalam hal berujar, berkata-kata, sehingga ujaran yang keluar adalah ujaran yang membangun kehidupan dan iman, bukan yang merusak kehidupan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Petrus saat itu menjadi gusar karena Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus saat itu menyinggung kedatangan Anak Manusia yang harus menanggung banyak penderitaan dan mengalami pembunuhan. Baru saja Petrus
menyebut Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tuhan Yesus kok malah menggambarkan dirinya sebagai anak manusia. Dalam pemahaman Petrus, Mesias itu adalah sosok yang jaya, megah, mengalahkan penjajah Romawi, merebut tahtanya. Anak manusia dalam gambaran Yesus kok malah hamba Tuhan yang rela menanggung penderitaan sesamanya demi keselamatan sesamanya itu. Dalam dunia kehidupan Yesus waktu itu, penderitaan dan kesengsaraan hidup itu dianggap sebagai yang memalukan. Malu, hidup kok sebagai orang yang menderita, sangat malu sekali. Bagi mereka, ya hidup kaya, sukses, mulia, itu tanda hidup yang diberkati Tuhan. Jadi, tidak kebetulan ketika Yesus melanjutkan sabdanya kepada mereka. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Nah, Petrus rupanya gagal paham terhadap Tuhan Yesus. Ujaran penyampaian Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, sesungguhnya adalah ujaran atau perkataan yang sebenarnya membangun hidup, membangun iman orang percaya. Namun Petrus mengira Tuhan Yesus adalah sosok yang sekedar mencari-cari penderitaan. Petrus tidak boleh malu karena Tuhan Yesus, karena perkataannya adalah perkataan yang membangun kehidupan dan iman. Saudara-saudara, kemampuan kita orang Kristen untuk mengelola ucapan dan ujaran akan berdampak besar dalam relasi dengan sesama. Ujaran yang baik akan membangun kehidupan dan persaudaraan dan membawa berkat. Sedangkan ujaran yang buruk akan merusak kehidupan dan persaudaraan serta menyebabkan laknat. Saudara-saudara, renungan pada minggu ini memberikan arah dan panduan bagi kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati, yaitu dengan cara mengekang lidah, yaitu menjaga segala ucapan, perkataan dengan penuh tanggung jawab. Jemaat yang terkasih, barangkali kita pernah mendengar cerita ada seorang pemuda yang direndahkan oleh temannya dengan kata-kata yang buruk, dibuli, gantian membalas dengan perkataan yang buruk pula. Dalam banyak kasus bahkan bisa terjadi perkelahian karena ujaran-ujaran yang negatif tadi. Dengan demikian, ujaran kebencian atau ujaran permusuhan bukan bagian dari ibadah kita. Ibadah sejati akan selalu membawa relasi kita dengan sesama manusia, bahkan dalam kemajemukan agama yang ada, dan relasi penuh hormat dan kasih. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan bahasa kita sehari-hari. Jangan sampai disusupi, jangan sampai terucap ujaran-ujaran benci, ujaran permusuhan, balas dendam, ujaran tidak suka, jangan sampai. Penting bagi kita untuk selalu berefleksi, apakah perkataan yang telah kita ucapkan itu membangun kehidupan orang lain? Masih seringkah perkataan yang kita ucapkan menghancurkan, menyindir, timbul melukai orang lain? Ada syair berbunyi, jika luka di tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jika luka di hati, kemana obat hendak dicari? Ada juga peribahasa demikian, mulut kamu
harimau kamu. Saudara-saudara, mari kita wujudkan ibadah yang sejati dalam setiap perkataan yang membangun, bukan perkataan yang merusak atau perkataan yang menyakiti. Amin. Kita berdoa. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, memohon perlindungan dan kehidupan atas bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah para pemimpin bangsa, berkatilah seluruh komponen bangsa, aparatur negara, semua yang terlibat, dan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, para orang tua, adiuswa, para pensiunan. Berilah semangat, berilah hati yang tabah. Jikalau saat ini ada yang badannya lemah, badannya sakit, baik di pembaringan tempat tidur, di rumah, berilah hati yang teguh, hati yang selalu mantap, hati yang selalu dan tidak ngelokro, tidak ngelokro serta semplah. Kami berdoa pasangan berpasangan sebagai suami istri, berkatilah agar kami dapat membangun diri, bersukacita dalam kasih, saling menopang, saling menolong. Demikian juga seluruh anggota keluarga, kakak adik, saudara bersaudara, orang tua dan anak, anak dan orang tua, semua yang ada di keluarga, berkatilah. Gereja-gerejamu di muka bumi, Tuhan iring dan Tuhan sertai. Pekabaran Injil yang ada di muka bumi, apapun bentuknya, dengan sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, apapun itu juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita iringi bersama dengan Kidung Jemaat 146a, hai kamu sekalian yang berbahagia. Hai datang kemari dan
biar tetap tersedia perjamuan raya. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.